Warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balang menangkap ikan di atas air. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya THR belum cair. Sudah habis. Memang cantik burung balang hinggap di atas pohon kubis. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya THR sudah habis. Memang enak ikan kerapu setelah dimasak lalu dimakan. Kenapa jamaahnya banyak ibu-ibu? Karena wakil gubernurnya perempuan. Ini mau ceramah apa mau pantun? Apa kabar Bapak Ibu semua? Tabek pun. Semoga yang hadir ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Saya selalu berdoa supaya masuk surga. Bapak Ibu selalu berdoa masuk surga. Tapi baru kali ini tahu kalau tangganya di Lampung, di Tanggamus, tangga menuju surga. Jadi siapa yang bingung mau naik ke surga karena surga di atas, bingung nyari tangganya, datang ke Tanggamus. Insya Allah bersilaturahim dalam momen halal bi halal, tabligh akbar halal bi halal Idul Fitri 1446 Hijrah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mohon yang di depan kalau bisa duduk, karena yang di belakang itu mereka datang dari subuh kabarnya. Saya khawatir nanti sendalnya melayang kena saya. Ini soalnya yang hadir ini gerakan emak-emak garis keras. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Wakil Gubernur Lampung, mudah-mudahan panjang umur, sehat, istiqomah iman dan Islam. Bapak Bupati beserta Ibu Kabupaten Tanggamus beserta semua forum komunikasi pimpinan daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Kapolres, Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah SWT. Terkhusus Ayahanda Faisal Jausal, tokoh masyarakat Lampung yang tidak saya sebutkan namanya
insya Allah tidak luput dari catatan malaikat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Masjid Nurul Faizin, cantik nggak masjidnya? Mau masuk ke masjid perlu naik tangga, ada tangganya, betul? Yang duduk di tangga, hai guys, naik ke atas pentas, bagus nggak pentasnya? Mau naik ke atas pentas perlu ada tangga. Surga itu juga ada tangga-tangganya, namanya tangga menuju surga. Tangganya banyak Pak Ustadz, banyak. Tapi pada kesempatan ini yang mau saya bahas 5 anak tangga. Kenapa Ustadz bahas 5? Karena kebetulan anak tangganya 5. 1, 2, 3, 4. 5 naik ke atas. Kira-kira yang 5 ini siap diingat? Siap dijadikan bekal bawa pulang oleh-oleh dari halal bihalal? Anak tangga yang pertama tidak bisa masuk surga kalau tidak menginjak anak tangga ini. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu anak tangga yang pertama. Apakah masih ada orang tanggamus yang nyembah pohon kayu? Nyembah batu? Nyembah hantu? Itu orangnya kaya Pak Ustadz. Oh kaya sekali. Apa usahanya? Dia ternak Pak Ustadz. Ternak apa? Ternak tuyul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintanya hanya kepada Allah. Siapa Tuhan kita? Qul huwallahu ahad. Minta, mohon, bergantung Allahus. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Saya waktu masih kecil baca terjemah juz amma, Allahus Somad. Saya tanya emak saya, mak, jadi aku tempat bergantung? As-Somad itu nama Allah, Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Nanti terus di ujung-ujung Ya Ahad, Ya Somad. Itu Allah. Sedangkan yang ceramah ini namanya Abdus Somad, artinya hamba Allah. Jangan jadi hamba setan, nyiblorong, sundil bolong, mak lampir, suster ngesot, hantu jin. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Maka nama yang paling bagus adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih nyembah selain Allah segera taubat nasuha. Bagaimana cara bertaubatnya? Mandi taubat. Mandi taubatnya di mana? Di kolam renang boleh, di sumur boleh, pakai keran boleh, pakai shower boleh. Tadi keluar dari rumah Pak Bupati, sebelah kanan saya lihat seperti itu kolam, danau atau laut? Laut. Mandi taubat di laut bagus. Apalagi kalau sampai ke tengah, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Minta ampun kepada Allah. Niatnya usolli sunnatat taubat. Yang selama ini pernah ke dukun, yang selama ini pernah minta sama setan, yang selama ini pernah minta kepada hantu,
yang selama ini berteman dengan jembalang tanah, yang selama ini, maka perbaiki. Sejak halal bihalal, sejak hari ini kita hanya meminta memohon la ilaha illallah. Makanya kalau dipuji orang, oh tadi tablik akbar di Tanggamus itu, langsung balikkan kepada Allah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha Allahu akbar. Ibu-ibu, kalau ada rasa sakit, panas dingin, berkunang-kunang, jangan khawatir, karena ambulan sudah siap. Ibu-ibu yang di ambulan sudah siap, Bu? Mereka sudah siap. Itulah mobil yang gratis. Syaratnya 2, sakit mati. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah, yang sudah meninggal dunia dirahmati Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Hebat tablik akbar tadi di Tanggamus, alhamdulillah. Ini anak ibu, alhamdulillah. Cantik ya, masya Allah, tabarakallah. Ini sekarang banyak orang lupa sama Allah. Ini anak ibu, iya, cantik ya. Siapa dulu mamanya? Ini anak ibu, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Mesti semuanya dikembalikan kepada Allah. Jangan sombong, jangan angkuh, karena semua ini adalah pemberian Allah. Saya yakin Provinsi Lampung ini sedang dapat nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam saya ke rumah Pak Gubernur. Beliau mengundang saya 8 tahun yang lalu ke rumah Ayahanda Faisal Jausal. Dibuat acara di taman depan rumah beliau. Beliau orang yang taat beragama, yang sopan, hormat kepada ulama. Beliau minta supaya Ustadz Abdul Somad datang setiap tahun ke Lampung. Beliau minta 1 kali tausiah, karena beliau suka masyarakatnya ngaji. Ibu wakil gubernurnya juga, bacaannya, solawatnya ternyata ikut TikTok Ustadz Abdul Somad. Selama ini kalau sudah disebut TikTok, yang terbayang kita isinya 2, ulat pinang sama ulat sagu. Tapi ternyata ada isinya ceramah. Maka di antara nikmat yang baik adalah pemimpin yang cinta kepada Allah dan takut kepada Allah. Kita doakan pemimpin ini takut kepada Allah. Bupati Tanggamus, saya ketemu dengan Pak Bupati sering, tapi bukan di Tanggamus, di Tangsel, Tangerang Selatan. Ketemu dengan beliau waktu pengajian, ketemu dengan beliau tablik akbar, ketemu dengan beliau di masjid. Jangan sampai kita ketemu sama orang kayak pernah ketemu ya, di mana lupa. Bro, kita ketemu di mana? Dulu waktu Sakau. Masjid besar, megah, cantik, kosong, gak ada kegiatan. Tapi begitu Pak Bupati pulang setelah dilantik, beliau langsung ke masjid bersama Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Ibu. Lalu, tunggu, jangan tepuk tangan, tunggu. Seandainya doamu makbul, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau minta suami yang soleh, yang dapat cuman ibu saja. Ibu mau berbagi dengan orang lain? Takut semua.
tapi mintalah pemimpin yang soleh. Kalau dapat gubernur yang soleh, satu provinsi 9 juta orang penduduk Lampung mendapatkan rahmatnya, insya Allah. Amin. Kalau dapat bupati yang soleh, bukan cuma 1 orang, 1 kabupaten Tanggamus 600.000 orang mendapatkan rahmatnya. Kita doakan mereka adil dan amanah, insya Allah. Malam sholat tahajud, mintakan suaminya baik. Ya Allah, jaga suamiku supaya matanya jangan gatal, jaga suamiku supaya jangan dilarikan pelakor, jaga anakku supaya jangan sampai LGBT narkoba, jaga anakku supaya takut kepada Allah. Tapi yang tak kalah penting, mudah-mudahan pemimpin kita ini diselamatkan dari korupsi, diselamatkan dari makan duit haram, istiqomah mereka dalam jalan yang lurus. Karena memang slogan Tanggamus adalah, makanya tadi saya setiap foto, saya tadi dari Lampung sudah pakai peci, pecinya diganti, sudah bawa sorban, sorbannya diganti, sudah mau tablik akbar, disuruh masuk kamar, disuruh pakai gulipat, enggak pakai pat, dipasangkan. Alhamdulillah, ini akan saya bawa pulang, saya masukkan ke dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kenapa? Takut hilang karena kainnya emas. Orang Tanggamus ini kaya-kaya atau enggak? Kaya. Mana bukti orang Tanggamus kaya? Masjidnya cantik, bagus. Saya pernah juga pengajian, masjid bagus. Pas saya tanya panitia, kenapa kita nggak dalam masjid? Masjidnya belum siap, Pak Ustadz. Ini masjidnya sudah siap. Lalu kenapa tablik akbarnya dibuat di luar masjid? Karena kalau jamaah sebanyak ini masuk masjid, masjidnya meledak. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu yang kepanasan, sabar bu ya. Insya Allah Allah balas kebaikan-kebaikan. Memang enak makan rendang, jangan dicampur dengan jamur. Insya Allah ceramah nggak panjang, khawatir make upnya luntur. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ajarkan kepada anak sebelum tidur sebut nama Allah. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, mau tertidur. Sebelum makan sebut nama Allah. Allahumma. Jangan baca sekarang, air liur menetes. Melihat nikmat Allah, segera ingat Allah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Besok kamu datang pengajian, insya Allah. Ini mohon maaf, boleh saya tanya, ini jamaah ramai sebanyak ini, apakah Pak Bupati mewajibkan Pak Camat mewajibkan Kades, Kadus mewajibkan RT, RT mewajibkan masyarakat? Ini diwajibkan semua datang? Saya tahu, cuma ngetes aja. Ini semuanya datang karena Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita berbuat karena Allah, tidak kecewa karena manusia. Kalau kita berbuat karena Allah, insya Allah tidak lelah. Betul? Yang punya usaha sablon baju kaos bisa ditulis di belakang, lelahku lillah. Setuju?
boleh untuk update status besok pagi. Mudah-mudahan panitia yang sudah bersusah payah memasang pentas tenda, yang sudah 4 hari cuman persiapannya tapi bisa sesempurna ini, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Pandangan manusia yang paling mulia Abdul Somad disambut dengan mobil mewah. Kaya Abdul Somad punya panitia. Abdul Somad disambut dengan karpet merah. Kalau Tuan pergi ke Makkah, singgah juga ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Tanggamus disambut dengan karpet merah. Sambut karpet merah sampai naik ke atas, pentasnya tinggi, tempat duduknya khusus, dimuliakan dan dihormati. Itu dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, mungkin yang duduk di aspal, mungkin yang tidak beralas jauh lebih mulia daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula katanya. Kalaupun memang betul, apalah salahnya pura-pura tadi nggak dengar. Bilang betulnya dalam hati aja. Memang orang jujur itu nggak bisa direkayasa ya. Walaupun kadang kejujuran itu menyakitkan. Ini semuanya karena Allah. Doakan supaya yang ceramah ini juga karena Allah. Jamaahnya karena Allah, bupatinya karena Allah, wakil gubernurnya karena Allah, anggota DPRD yang hadir bersama kita, yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, semuanya beramal karena Allah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Yang saya khawatirkan tadi hujan, karena helikopter, mohon maaf Pak Ustadz, kita agak delay sebentar, kita nggak bisa langsung terbang ke Tanggamus. Saya sebetulnya mau ngasih tahu, saya tadi naik heli. Jadi Ustadz selama di helikopter itu ada ngobrol? Nggak ngobrol, gimana? Ya nggak dengar. Gimana mana ngobrol? Apa? Sampai turun ke bawah, itu semua karena Allah. Ini mohon maaf, ini cuacanya kurang mendukung, kita tunggu sejenak. Lalu kemudian sampai kemari terang benderang, tidak hujan, tidak berkabut. Ini juga semua karena Allah. Karena pawang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kalau semuanya karena Allah. Ada usaha, ada ikhtiar, ada sebab dan musabab. Maka mesti juga ada usaha. Saya nggak mau besok pagi suaminya dibangunkan, mas, urus itu sawit kita, serahkan pada Allah. Besok kalau ada suami yang nggak pergi ke laut nyari ikan, yang nggak pergi ngurus kebun, yang nggak pergi ke pasar dagang, ibu jangan marah. Nanti kalau dia tanya, kenapa kamu gak pergi? Serahkan pada Allah. Nanti siang ibu gak usah masak. Dia nanya, mana makan siang kita mah? Serahkan pada Allah. Mesti ada usaha. Maka pemimpin-pemimpin kita berusaha supaya harga padi, harga gabah naik. Amin. Harga sawit naik, amin. Harga pupuk turun. Menjaga stabilitas harga, sehingga apa? Sesuai ikhtiar dan usaha, lalu Allah meridhai semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.